Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 0483632252 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk laporan tugas 2 praktikum algoritma dan pemrograman yang akan membahas program sederhana menggunakan operator statement if. Dengan soal, buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Kemudian terdapat kasus jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Kemudian jika 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan yang harus ada pada program adalah golongan dan jam lembur. Kemudian outputnya yang tampil ke layar adalah jumlah penghasilan, gaji golongan, plus gaji lembur. Saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan pemrograman statement if. Pertama-tama, saya akan membuat file baru. Saya beri nama gaji karyawan. Kita buat import menggunakan program import scanner. Kemudian kita mulai dengan public. Kita mulai program menggunakan public. Public class. Kemudian ini sebagai panduan saya saja untuk mempermudah. Sekarang kita menyiapkan data variabel. Yaitu string untuk golongan, menggunakan tipe data string untuk golongan. Menggunakan tipe data string. Kemudian untuk jam lembur menggunakan integer. Untuk jam lembur. Kemudian menggunakan double untuk gaji lembur. Gaji lembur. Kemudian menggunakan tipe data double untuk gaji pokok. Inputannya salah, pokok dulu. Kemudian menggunakan tipe double kembali untuk total penghasilan. Double total penghasilan.
Jadi di sini untuk string golongan ini tempat penyimpanan data untuk tipe-tipe golongan, kemudian integer jam lembur, ini untuk inputan data jam lembur, kemudian inputan gaji pokok, kemudian inputan gaji lembur, dan untuk penyimpanan inputan total penghasilan. Kemudian selanjutnya kita buat tulisan yang nanti akan keluar untuk meminta pengguna memasukkan data menggunakan sistem outprint. Outprint, masukkan golongan karyawan. Tipe A, tipe B, C. Kemudian untuk memastikan inputan golongan selalu diubah menjadi huruf besar, kita gunakan top uppercase. Gunakan top Setelah meminta masukan golongan karyawan, kemudian pengguna diminta untuk memasukkan jam lembur, masukkan inputan jam lembur menggunakan sama sistem outprint. Kemudian penginputan golongan karyawan menggunakan tipe data switch untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dimasukkan. Kemudian yang terakhir ini kita buat jika data yang dimasukkan tidak valid, maka akan kembali lagi. Dengan default. Dan sistem outprint. Akan kembali ke pertanyaan pertama. Lalu kemudian penginputan jam lembur karyawan. Dan statement if. Jadi menghitung gaji karyawan karena menggunakan 0,30%, kita ubah menjadi 0,30. Oleh karena itu kita menggunakan tipe data double ini.
Kemudian kita menggunakan statement jika jam lembur sama dengan 1, G lemburnya sama dengan 0,30 dikali G pokok. Jadi jika jam lembur 2 jam, maka kelipatannya 2 kali 2. Jika 3, maka 4%, 4 jam, lebih dari sama dengan ini. Kita ubah jadi lebih dari sama dengan 38%. Seperti berikut. Setelah itu kita hitung total penghasilannya. Menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur untuk mendapatkan hasil total penghasilan karyawan. Jadi jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur dari ini kemudian kita tampilkan hasil dari total penghasilan menggunakan sistem printout format. Sistem print format. Nah, format kita tulis jumlah penghasilan, jumlah total penghasilan karyawan menggunakan format persen 2F untuk memastikan hasil yang ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Kita tulis karyawan RP, kemudian kita tulis formatnya persen 2F.
berikut. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan program scanner menggunakan scanner plus. Berikut dan kita cek problem-problemnya. Dapat scanner ini sini saya ubah. Jadi ini seharusnya deklarasi untuk scannernya, scanner dengan dot scanner. Kemudian next problem, salah penulisan ini seharusnya kemudian next problem, ini typo. Kemudian next problem, ini juga typo, seharusnya S kecil. Typo juga seharusnya menggunakan penutup. Saya lupa nulis penutupnya. Problem sudah teratasi semua. Sekarang kita coba untuk running programnya. Di sini kita coba untuk masukkan golongan karyawan. Kita menggunakan golongan karyawan C. Kemudian memasukkan jam lembur. Untuk jam lembur misalkan 4 jam, maka akan ditulis seperti ini. Gajinya akan 1.12.920.000. Untuk memastikan apakah benar, bisa kita cek menggunakan kalkulator. Golongan C memiliki gaji 9.500.000 dikali 0,36, 3.420.000 ditambah 9.500.000, 12.920.000. Seperti berikut. Di sistemnya sudah benar. Bisa kita coba lagi. Dengan golongan karyawan B, kita masukkan jam lembur 10 jam.
maka gajinya 8.970.000. Untuk kita cek lagi, 6.500.000 dikali 0,38 kemudian ditambah 6.500.000, 8.970. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Irfan yang telah meluangkan waktu untuk menonton video praktikum saya. Saya sangat menghargai bimbingan, juga kesempatan yang diberikan untuk perkembangan dari mata kuliah algoritma pemrograman ini. Saya menjadi lebih banyak tahu, lebih tahu begitu. Saya juga di sini masih belajar, jadi mohon bimbingannya jika ada kesalahan atau salah dari penyampaian saya atau salah dari pemahaman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita diberikan kelancaran untuk segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.